untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya. Main agak semenit 2 menit, tapi kalau sampai main subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, kelepak bala 6, jatuh kepada haram karena dia melalaikan sembahyang. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Rusli Zainal, Bapak Zaini Ismail, tokoh-tokoh masyarakat Riau, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ini sampai 145. Bolehkah saya menunda pernikahan padahal saya sudah mapan dalam bekerja? Di antara yang mesti dicepatkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, ad-dainu idza jaa waqtuhu, hutang kalau sudah sampai tanggal membayarnya. Yang ketiga adalah ikramud dhaif, tamu kalau datang ke rumah cepat kasih air minum. Yang keempat, ayyuzawwijal wali abna'ahu, wali menikahkan anak-anaknya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat menjaga dirinya. Dia sudah mampu, tak pula mau menikah. Karena saya takut nanti tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Itu bisikan setan. Kalau ada kawan yang bilang begitu, kau jangan nikah dulu, nanti kau tak bisa membahagiakan. Berarti kawanmu itu setan. Karena menikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka takwanya setengah lagi. Setakwa-takwanya laki-laki kalau belum menikah, imannya baru 50%. Sesudah dia menikah jadi 100. Jadi anak muda yang sudah menikah sudah dapat 50, tinggal tambah takwa jadi 100. Orang mau menikah ini bisikannya macam-macam. Inilah termasuk tak bisa membahagiakan begitu, begini, supaya kamu tetap berdosa, bermaksiat, mati dalam keadaan lajang. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nikah itu hukumnya bisa wajib bagi orang yang mampu. Nikah itu bisa hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Orang yang tidak mampu, baik secara zahir maupun batin. Misal maaf, ada namanya uyub musyawwahah, penyakit yang dia kena, istrinya nanti boleh mengadu ke hakim dan hakim mengasih waktu setahun. Kalau dia menggugat ke hakim pengadilan agama, hakim ngasih waktu setahun. Kalau setahun dia tak sembuh, ketok palu, keluar akte cerai. Di antara penyakit itu adalah penyakit senapan angin indak melotui. Itu hakim mengasih, kalau datang istrinya mengadu ke pengadilan, maka kata hakim berobat setahun. Setahun tak sembuh, ketok palu, istrinya boleh menggugat, jatuh talak 1. Nah, ini coba dites senapan angin. Apakah berdosa tunduk dan mencium tangan orang tua? Sahabat Nabi punya pelayan pembantu, salah satu dari 7
Yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, aku pegang tapak tangan Nabi sehalus sutra, dan kucium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, dari lembut dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu menunjukkan kalau bersalaman dicium tapak tangan. Ini sekarang banyak saya tengok orang cium tangan itu letakkan di kening. Siapa yang mengajari kau cium tangan letak di kening? Cium tangan itu dicium, tangan itu dicium tangan. Ke Nabi. Bagaimana dengan kepada orang tua? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib engkau mentauhidkan Allah. Habis Allah siapa? Wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Maka ke orang tua pun juga kita cium tangannya, kita cium tapak tangan. Bagaimana dengan kepada keturunan Nabi? Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penerjemah Nabi. Surat-surat yang datang dari orang Yahudi itu dibaca oleh Zaid bin Sabit. Yang mengumpulkan Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid bin Sabit, karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan orang tua, mencium tangan keturunan Nabi, mencium tangan ulama, maka itu bentuk dari penghormatan. Baik, tidak salah. Karena kemarin om saya bilang tidak boleh tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk itu tak boleh sujud. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh sujud manusia kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Seandainya boleh sujud, sujud istri kepada suami. Tapi karena tak boleh kita bersujud. Adapun kita berdiri menghormati, datang tokoh masyarakat, berdiri kita, disuruh berdiri. Qumu li sayyidikum, berdirilah kamu untuk pemimpin kamu. Selama dia tidak sujud, tak apa. Ada sekarang manusia sujud kepada manusia? Ada. Tontonlah kabi kaci kabi gam hush hotahi. Sujud ya kan? Sujud kepada manusia, tak boleh. Mereka itu asal sujud ke kaki, tak boleh. Ke ibunya sujud, dalam Islam tak boleh. Apakah sah Islam saya karena saya tidak hafal nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tak hafal dia nama malaikat itu, maka imannya tetap. Karena kita hanya disuruh antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman secara umum saja, tidak dituntut detail untuk menjelaskan satu-satu, tapi kalau bisa menjelaskan satu-satu afdal. Jadi kalau disebut beriman tidak beriman, dia sudah beriman. Tapi kalau dikatakan sempurna atau tidak sempurna, kurang sempurna, maka dia belajar lagi mengaji. Saya minta kepada Masjid Al-Jihad seminggu paling tidak mengaji 3. Pertama akidah, sifat 20, wujud qidam baqa. Yang kedua ibadah, fikih, salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, takbur. Setelah bersih diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Namanya tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian hati. 3. Jangan sampai masjid kosong dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati.
Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Kenapa pula tak boleh membaca Yasin? Membaca Yasin malam, membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala. Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir, namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin, disebutkannya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah, suatu perkara yang susah, yang payah, dibacakan surat Yasin, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut, dibacakan biar supaya cepat mati. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel lah. Tahlil la ilaha illallah. Allah tak boleh tahlil. Doa bagi mayat, doa untuk mayat, kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, kalau lewat di kubur, jangan mulut diam saja, doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya panjang, tapi sampai di tempat kita pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai ke sini pendek, tinggal kubu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita, itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau, datang. Ini kadang waktu tahlil semangat, la ilaha illallah, begitu tak ada nama, la ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya dua, dicucuknya ke makam. Kata sahabat, kenapa kau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim, dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih, tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu membacakan tahlil tak sampai tahlilnya itu, berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelepah sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustaz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa pelepah korma? Macam-macam ragu jamaah ini.
Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti. Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh, R-O-H, Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk ongkang Salafi. Induk ongkangnya mengatakan sampai bacaan Quran. Jenderal bintang 5-nya tuh yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, ambo ada kitab di rumah, semeter panjang, Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai, tahlil untuk orang meninggal dunia sampai. Jadi kalau ada yang salafi kelas apa kelas yang paling rendah, induknya itu mengatakan sampai. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil zikir sampai, apalagi sedekah. Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah boleh apa tak boleh? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Kalau air minum sampai, apalagi nasi kotak. Tuh. Air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Ini kadang orang ini waktu dikasih makan tak mau. Ya, saya tidak mau makan sini. Terus bungkus saja. Apa hukum main domino? Main domino, main catur, panjat pinang, hukumnya adalah hukum permainan. Kalau dia tidak melalaikan sholat, hukumnya mubah. Kalau sampai melalaikan sholat, hukumnya haram. Dia sudah sholat, dia sudah silaturahim, ada waktu kosong, main dia untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya, main agak semenit 2 menit. Tapi kalau sampai main subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, kelepak bala 6, jatuh kepada haram karena dia melalaikan sembahyang. Suami saya pulang malam, anak sakit tak peduli, saya marah sebagai istri, apakah dosa Pak Ustaz? Ibu jangan marah, dia tak berubah, ibu sakit hati. Jadi gimana caranya? Ibu mengadu kepada 6 wali, wali ibu 6. Wahai istri-istri, jangan marah ke suami, melapor ke wali. Wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali inilah yang datang memanggil si Fir'aun tadi. Si kawang Fir'aun bonti wang main domino ya. Jadi begitu prosedurnya. Jangan ibu mengamuk sendiri, dia tak berhenti, ibu sakit hati, lama-lama mati, inyo berbini lagi, inyo ndak berubah, awak mati. Mohon penjelasan Ustaz, apa hukum istri menolak melayani suami karena capek? Caikannya bini bau. Ambo ponek bang, iko ambo kasih ban serap. Setuju nggak tak? Alah, selesai.
boleh. Dalilnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sampai fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takwi fawahidah, maka satu. Jadi sebenarnya yang berbini satu itu dek takwi. Ada di Afrika itu kalau bininya ampe itu letaknya di atas, di doke raja-raja kelompok. Kalau yang tigo itu di bawah sama menteri-menteri. Kalau duo itu bersama dengan pasukan tentara dan polisi. Kalau satu itu tukang cuci piring. Jadi bapak ibu kau saudaranya, aku tukang cuci piring kalau di Afrika. Ambo pun masuk aja. Nah, ambo kau pun lagi. Aku di ambo di siko garang. Kalau di rumah ambo tak aja. Hubungan suami istri ini bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan ibu dengan bapak adalah dengan hati. Jadi bapak tidak bisa pulang memaksa-maksa, karena istri bapak juga bekerja membantu mencari nafkah. Maka bapak pun paham. Hubungan bapak bukan antara pemimpin kepala daerah dengan pegawai Pemprov dan Pemkum. Tidak begitu. Saya ustadz, hubungan saya di rumah dengan istri bukan antara ustadz dengan jamaah. Jangan bapak ibu bayangkan saya dengan istri saya, ayyuhalladzina amanu. Kan begitu. Jadi hubungan ini masalah hati, ada komunikasi, ada tutur kata sopan santun, tata krama. Ya kalau ibu baik, ya ibu bilang, mohon maaf papa, airport sedang sibuk. Dah, besok nyatanya lagi, prepare for landing katanya. Bisa pesawat mendarat, ibu jawab, airport busy. Malam ketiga, ibu mengontak, prepare okay for airport sudah okay, dijawabnya, sudah mendarat di airport lain. Ini kok kalau diupload ramai sih tuh. Kapan sebaiknya pembagian warisan orang tua dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Selesai acara tahlil malam ketiga, diumumkan kepada seluruh ahli waris, besok pagi kita kumpul di rumah besar. Mulailah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu'u illa yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bapak kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Ibu 1/4, kalau ada anak 1/8. Dah, sudah tinggal anak. Berapa anak dapat? Zakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bagi, selesai, habis. Jangan menyimpan bom waktu, bom meledak. Jangan menyimpan harta warisan, cepat bagi. 2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua yang semasa hidupnya punya utang piutang? Harta warisan dibagi setelah dilakukan 2.